Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pagi ini kita akan membicarakan masalah ketenangan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, alla bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Segala puji bagi Allah yang pagi ini rahmat dan nikmatnya kita rasakan dan tidak pernah meninggalkan kita dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Nikmat Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahkan tidur itu sendiri adalah nikmat yang terbesar. Pemirsa semua, banyak orang di dunia ini mencari ketenangan dengan berbagai cara. Mereka mencari ketenangan. Ada yang merasa kalau sudah berharta dia akan menjadi tenang, kalau jabatan tinggi tidak menjadi tenang, kalau punya kekuasaan mereka merasa hidupnya tenang. Tapi ternyata semua itu tidak membuatnya tenang. Semakin banyak harta, ternyata semakin banyak gelisahnya. Semakin tinggi pangkat dan jabatan, ternyata juga banyak membuatkan resah dan gelisah. Ada juga orang yang mencari ketenangan ke tempat-tempat yang sunyi, ke alam-alam yang masih asri. Tetapi ternyata setelah mereka kembali dari tempat-tempat itu, kembali hatinya resah, kembali masalah-masalah yang ada membuatnya tidak tenang. Para pemirsa semua, dalam bahasa Arab ada dua kosakata yang berarti ketenangan. Yang pertama adalah mutmainah. Mutmainah ini adalah ketenangan yang berasal dari dalam, ketenangan dalam tingkat yang paling tinggi. Maka dari itu, barang siapa yang dalam dirinya, dalam jiwanya ada rasa mutmainah, ketenangan dalam level yang tinggi, maka tidak ada yang membuatnya cemas, tidak ada yang membuatnya takut. Apapun yang terjadi, termasuk pada saat ini adalah orang banyak takut dengan COVID-19, dengan virus corona. Tetapi orang yang memiliki ketenangan mutmainah, dia tidak akan takut. Yang kedua, ketenangan yang dalam bahasa Arab dikatakan sakinah. Sakinah ini ketenangan yang didapat setelah terjadi pergolakan batin. Makanya dalam doa-doa kita untuk orang yang baru saja melangsungkan akad nikah, yang baru saja memasuki bahtera rumah tangga, kita selalu berdoa semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Karena rumah tangga itu tidak selamanya tenang. Kadang-kadang ada pergolakan, ada gelombang, ada badai. Tetapi bila semua itu diselesaikan dengan iman, maka terjadilah ketenangan. Ada seorang sahabat, dia bolak-balik dari dalam rumah keluar rumah. Dia melihat untanya yang terikat. Kemudian dia masuk lagi. Bolak-balik dia seperti itu. Gelisah hatinya. Keesokannya dia tanyakan kepada Rasulullah masalah ini. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ketenangan itu ada pada membaca Al-Quran. Para pemirsa semuanya, kemudian sebenarnya bagaimanakah cara kita mencari ketenangan, atau apakah yang membuat kita tenang?
Dalam surat Ar-Ra'd pada awal yang saya bacakan tadi, yaitu allazina amanu wa tatmainul qulubuhum bi dzikrillah, alla bi dzikrillah tatmainul qulub, yang artinya orang-orang yang beriman hatinya menjadi tenang dengan mengingat Allah. Sungguh hati menjadi tenang karena mengingat Allah. Artinya ketenangan itu hanya kita dapat dengan mengingat Allah. Dengan cara tentunya tidak hanya mengingat-ingat saja atau mengucapkan zikrullah, subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar. Akan tetapi ini harus dipraktekkan. Maka ketika kita melaksanakan sholat, setelah selesai, yang pertama kita rasakan adalah ketenangan. Seandainya sholat kita tidak membuat kita tenang, berarti ada yang salah dari sholat kita. Artinya untuk menjadi tenang, untuk mencapai ketenangan, yang paling utama adalah melaksanakan sholat. Karena dalam sholat itu sudah tercakup berbagai zikir, membaca Al-Quran, mengucapkan tasbih, tahmid, dan tahlil ada di situ. Maka sholat adalah zikrullah terbesar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.